so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian 19 Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau yang seringkali disingkat dengan RBSL. Pada kasus ini, seorang peneliti ingin mengetahui karakteristik kekerasan kue yang dibuat dari 4 varietas ubi ungu yang dimisalkan dengan A, B, C, dan D. Dengan demikian, peneliti mengambil ubi ungu dari 4 lokasi berbeda dan digunakan untuk membuat kue dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung ubi ungu dengan terigu. Jadi variabel yang diukur di sini adalah kekerasan kue dalam Newton dan terdapat 4x4 rancangan untuk bujur sangkar Latin dengan data dari masing-masing lokasi dan juga formulasinya lengkap dengan desain pengacakan serta kekerasan dari 4 varietas ubi ungu yang berbeda. Langsung saja kita memulai perhitungan ANOVA-nya dimulai dari menjumlahkan seluruh data kolom pada tabel dengan rumus sama dengan sum, blok datanya, dan enter. Kemudian kita drag untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya untuk jumlah baris kita tambahkan satu persatu datanya dan drag untuk memudahkan perhitungan. Untuk jumlah baris total kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum dengan blok keseluruhan datanya dan enter. Langkah selanjutnya adalah pada tabel perlakuan kita jumlahkan satu persatu datanya mulai dari varietas A. Begitupun pada varietas B sampai D. Kemudian kita hitung reratannya dengan membagi jumlah data varietas dengan jumlah perlakuan yakni 4 dan kita dapat drag ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya untuk menghitung faktor koreksi atau FK yakni dengan rumus sama dengan jumlah total dikuadratkan dibagi dengan banyaknya perlakuan yang dikuadratkan. Dengan didapatkannya FK atau faktor koreksi maka kita akan mengisi tabel sumber keragaman atau ANOVA. Dimulai dari menghitung DB total yakni dengan rumus sama dengan kurung buka 4 dikali 4 kurung tutup dikurang 1. Untuk DB baris dengan rumus sama dengan kon A jumlah baris dikurang 1. Untuk DB kolom sama dengan kon A jumlah kolom dikurang 1. Untuk DB perlakuan sama dengan kon A perlakuan dikurang 1. Kemudian untuk derajat bebas galat dengan rumus sama dengan derajat bebas total dikurangi dengan baris kurang kolom dikurang perlakuan dan enter. Lalu kita akan menghitung jumlah kuadrat dimulai dari total dengan rumus sama dengan sum SQ jumlah seluruh perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi dan enter. Kemudian slide-nya untuk baris dengan rumus sama dengan sum SQ kita blok kolom baris dibagi dengan banyaknya data baris dikurangi dengan faktor koreksi. Lalu untuk kolom dengan rumus sama dengan sum SQ kita blok data pada kolom. Kemudian dibagi dengan banyaknya kolom dan dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian untuk perlakuan dengan rumus sama dengan sum SQ
blok kolom jumlah dibagi dengan jumlah perlakuan dikurang dengan faktor koreksi. Untuk rumus galat sama dengan rumus galat sebelumnya, yakni JK total dikurangi dengan JK baris dikurang kolom dan perlakuan, kemudian enter. Selanjutnya untuk kuadrat tengah dengan rumus sama dengan jumlah kuadrat atau JK dibagi dengan dB atau derajat bebas. Kita drag saja untuk memudahkan perhitungan. Lalu untuk F hitung dengan rumus masing-masing, KT dibagi dengan KT galat. Dapat ditekan F4 agar bisa kita drag ke bawah. Kemudian untuk F tabel dengan rumus sama dengan F inverse dengan probability-nya 0,05, derajat bebas baris, galat. Kita tekan F4, kita drag saja. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah berpengaruh nyata atau tidaknya, kita harus membandingkan F hitung dengan F tabel dengan rumus sama dengan if kurung buka F hitung baris lebih kecil dari F tabel 5%, maka dia akan NS, jika tidak maka dia akan bintang 1. Sehingga didapatkan hasil di mana baris tidak berpengaruh nyata, sedangkan kolom formulasi dan perlakuan yakni 4 varietas ubi ungu berpengaruh nyata terhadap kekerasan kue. Sehingga perlu dilakukan uji beda nyata. Di sini saya menggunakan uji beda nyata jujur untuk menentukan rekomendasi perlakuan nantinya. Langsung saja kita isikan datanya terlebih dahulu. Kemudian data tersebut kita urutkan dari besar ke kecil. Di sini sudah didapatkan nilai dari tabel BNJ pada titik 4,6 yakni dengan nilai 4,9. Selanjutnya kita hitung nilai standarnya yang digunakan sebagai pembanding nantinya dengan rumus sama dengan nilai tabel BNJ dikali SQRT kurung buka KT galat dibagi 4 kurung tutup, kemudian enter. Selanjutnya kita menentukan selisih dari kedua rata A dengan rata yang lainnya. Kemudian kita tekan F4 dan kita drag saja untuk memudahkan perhitungan. Lalu kita hitung selisih data B dengan yang lainnya. Caranya sama saja, dan yang terakhir adalah selisih data dari D dengan C. Kemudian kita akan membandingkan data selisih dengan nilai standarnya. Jika lebih kecil maka NS, lalu jika lebih besar maka data tersebut akan bintang 1. Lalu kita notasikan datanya. Jika menggunakan cara dari kecil ke besar hasilnya sama saja. Kita copy terlebih dahulu datanya, kemudian data diurutkan dari besar ke kecil. Selanjutnya kita akan membandingkan data rata ditambah nilai standar SY dengan data rata di bawahnya. Jika didapatkan lebih besar maka ditulis notasinya.
dan didapatkan hasil perlakuan A yang memiliki pengaruh paling tinggi. Dalam hal ini kekerasan kue yang dihasilkan, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan D karena sama-sama mengandung notasi A. Sedangkan D dengan C, adanya notasi B yang menunjukkan perlakuan D dengan C tidak berbeda nyata. Demikianlah video yang saya buat pada kali ini, semoga bermanfaat. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.